Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalian pasti sudah tahu berita terheboh minggu-minggu ini. Apalagi kalau bukan pengkhianatan Anies Baswedan kepada Partai Demokrat. Ternyata secara diam-diam Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres daripada AHY. Sungguh terlalu. Pengkhianat nih. Ya. Nih, Pengkhianat katanya. buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, bukan kami yang meninggalkan Anies, tapi Anies yang meninggalkan Partai Demokrat. Seluruh spanduk Anies yang kami pasang terpaksa kami turunkan. Semangat! Oh, ini kader Demokrat di Bekasi. Oh, itu. Udah turunin. Kita turunkan. Ini lagi turunkan. Kita turunin. Poster yang ada gambarnya Anies diturunkan, guys. Digentak aja. Sini, ada gambar Aniesnya. Asik. Pengkhianat nih. Ya. Nih. Kalem bos, kalem. Nih, AHY jangan kita tutup. AHY orang yang luar biasa. Kami tetap patsun di bawah ketum AHY. Anies kita tekuk. Iya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekarang jam 18.50, sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada seluruh warga Cianjur khususnya, bahwa sudah ada hal yang tidak diduga-duga, bahwa Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan, lipat. Dan Aduh, modal bos, itu baliho yang modal. bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Cianjur untuk menurunkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Wah, Yang ini darahnya inisiatif halal, kami. guys. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang pantas diperjuangkan. Maaf saja. Kami kan ketua DPD, sekretaris DPD ya. Apapun yang kami lakukan adalah menunggu arahan ketua umum kami Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi tadi abang tanya kenapa yang paling sakit apa? Bukan sakit, jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini. Kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, ini pengkhianatan. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Negara ini dulu makanya bisa lama dijajah sama Belanda itu karena pengkhianat itu. Tuh sana kami turunkan juga, gitulah Kak. Iya, kami turunkan juga. Ya ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang pantas diperjuangkan. Maaf saja. Saya masih lebih yakin kalian yang depan saya ini mungkin suatu hari lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini, jangan jadi pengkhianat. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya. Yaman bro, Yaman.
punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Ya, sebenarnya ada 3 sosok yang kami tahu, tapi yang satu tidak pula lah kami ungkap. Yang satu kan sudah tahu lah siapa, ya, terkait dengan partai yang membuat kesepakatan yang sama kami sebelumnya siapa, lalu kemudian dengan siapa diam-diam di belakang gitu, kayak kucing, kayak garong ya, atau maling kan begitu. Kira-kira Siapa kan tuh Mas seperti Herzaki itu. kalau boleh diperjelas? Ya tadi yang berkoalisi bersama dengan teman mantan koalisi kami, ya, yang sebelumnya berkoalisi dengan kami lalu kemudian membuat koalisi baru, gitu. Ya, kalau bagi kami sih itu jelas gitu. Nah, siapanya itu sudah sangat jelas, masyarakat sudah sangat tahu gitu. Ternyata tidak punya etika, tidak punya moral, selama ini sering menyerang kami secara terbuka, padahal sama-sama teman koalisi, rupanya hanya ingin membuat kami panas dan keluar. Alhamdulillah kami terus bertahan, akhirnya mereka ketahuan belangnya, berkhianat sendiri, membentuk koalisi baru dengan parpol lain. Kami pikir Anda pemimpin berintegritas dan punya etika, ya. Ternyata hanya jago bersilat lidah, sangat mengecewakan. Tadi malam begitu ada rilis ini, kader-kader kami hampir di seluruh Indonesia sudah meminta izin, mencopot baliho, mencopot billboard yang ada muka Anies Baswedan, dan akan men-take down, menurunkan semua postingan kami yang ada namanya Anies Baswedan. Anies dilawan. Sebagai kader Demokrat amat sangat kecewa dengan pengkhianatan Anies Baswedan kepada kader Demokrat, dan saya tidak mengira bahwa Anies Baswedan termasuk dapat dikatakan pembunuh berdarah dingin. Oleh karena itu DPP Partai Demokrat sepakat untuk menurunkan atau menghilangkan gambar Anies bersama AHY yang ada di Partai Demokrat. Dicoret-coret. Palang. Dipeng, Mbah, dipeng. Nah, harusnya seperti ini, dicoret aja itu mukanya Anies Baswedan, nggak perlu diturunin. Sayang itu duit. Setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Keas. Solid! 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 Setelah melihat video tadi, sebenarnya tidak mengagetkan kalau Anies Baswedan mengkhianati Partai Demokrat. Karena bisa dilihat dari rekam jejaknya Anies Baswedan itu sendiri, guys. Bahkan di koalisi yang baru ini terdapat 3 tokoh yang punya reputasi sebagai pengkhianat.
kita bedah satu-satu, guys. Yang pertama adalah Anies Baswedan. Dulu Anies Baswedan pernah mengatakan selama Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, maka Anies Baswedan tidak akan pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi buktinya sekarang Prabowo ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan Anies Baswedan pun mencalonkan diri sebagai presiden. Tokoh yang kedua adalah Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pasti Gus Durian masih ingat apa yang dilakukan oleh Caimin ini, yaitu mengkhianati Gus Dur dengan merebut Partai Kebangkitan Bangsa dari tangan Gus Dur sendiri. Padahal Gus Dur adalah pamannya Muhaimin Iskandar. Nah, tokoh yang ketiga adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dia mengkhianati Presiden Jokowi dengan membuat poros di luar pemerintahan, yaitu poros perubahan. Dan poros ini diartikan sebagai antitesa Jokowi. Padahal sampai sekarang Nasdem masih berada dalam gerbong pemerintahan Presiden Jokowi. Jelas-jelas Jokowi menginginkan keberlanjutan, bukan menginginkan perubahan. Memang dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Tapi bagaimanapun juga etika berpolitik harus dikedepankan. Musyawarah harus diutamakan. Kawan sendiri bisa dikhianati. Saudara sendiri bisa dikhianati. Bahkan presiden pun bisa dikhianati. Apalagi rakyat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.